telur balado. Enak. Assalamualaikum, terima kasih ya aku ucapin buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku tuh mau share kegiatan aku di awal bulan. Jadi sebelum aku terima gaji dari suami, aku udah bikin anggaran terlebih dahulu ya, apa saja sih kebutuhan aku dalam 1 bulan ke depan. Dan videonya udah aku share kemarin ya. Kalau misalkan teman-teman belum nonton, bisa langsung nonton video aku ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan di video kali ini, karena aku belum menerima gaji dari suami, aku mau review dulu nih keuangan aku atau anggaran aku yang sudah aku masukin di pos-pos atau di amplopnya. Aku mau review apa sih yang kira-kira bisa aku perbaikin di bulan berikutnya, seperti misalkan keperluan untuk bensin, kemudian ada beras, ada belanja mingguan, dan ada juga jajan anak ya. Contohnya seperti itu. Mana sih yang bisa aku kurangin, mana yang aku bakal evaluasi kembali, atau mungkin ada nih bagian pos-pos tertentu atau anggaran-anggaran tertentu yang aku tambahin. Jadi teman-teman semua tonton video aku sampai habis ya. Nah, sebelum aku lanjut ke video, ini tuh aku lagi ngupasin melon. Jadi aku tuh kemarin beli melon 1 butir, gede banget ukurannya, dan aku potong-potong seperti ini. Nanti kalau misalkan mau makan tuh enak, aku tinggal taruh di kulkas. Dan kalau misalkan dipotong-potong seperti ini, ditaruh di kulkas tuh nggak ngundang binatang-binatang kecil gitu teman-teman. Apa ya aku bilangnya tuh rengit, kalau misalkan di teman-teman apa ya. Oke, kita lanjut ke evaluasi dari anggaran-anggaran yang sudah aku masukin ke amplop-amplop ya teman-teman. Itu adalah pos-pos aku setiap bulannya yang sudah aku sesuaikan dengan budget setiap bulannya. Nah, ini dari tabungan ya, otomatis kalau misalkan tabungan ini nggak ada aku masukin ke amplop. Arisan langsung aku bayarkan, arisan keluarga langsung ditransfer, arisan uang baru juga langsung aku bayarkan. Kemudian kalau untuk listrik ini langsung aku transfer juga. Dan bensin ini coba kita lihat ya, untuk bensin aku masukin di amplop seperti ini. Untuk bensin motor aku anggarkan sebesar Rp30.000 ya teman-teman di bulan kemarin. Ini review aku untuk bulan Mei tepatnya, yang pas puasa itu. Jadi pas puasa itu aku memang anggarkan untuk bensin cuman sebesar Rp30.000, sama seperti bulan ini, yaitu Rp30.000. Dikarenakan aku memang jarang kemana-mana ya teman-teman, nggak pernah pergi jauh gitu. Nah, ini masih ada sisa Rp20.000. Ternyata bulan kemarin tuh aku ngisi cuma 10.000 aja untuk bensin motor, dan alhamdulillah udah cukup ya. Terus masih ada sisa 20.000. Memang untuk bensinnya udah strip 1 sih tadi pagi aku pakai. Nah, ini lanjut ya untuk ke amplop berikutnya. Ini ada beras, kemudian ada galon dan juga gas yang sudah aku anggarkan. Untuk total anggaran dari beras, kemudian ada galon dan gas itu 210.000 ya teman-teman. Untuk 110 itu 10 kilo beras, dan untuk galon dan gas aku budgetin 100.000. Ini alhamdulillah masih ada lumayan banyak. Untuk sisanya sebesar Rp39.000. Kalau misalkan beras, aku kemarin langsung beli 10 kilo ya teman-teman. Ini kayaknya dari gas dan juga galon sisanya, karena galon aku ngisinya per hari, nggak langsung aku isi kemarin. Jadi biasanya itu kan dari 4 galon aku langsung isi semuanya. Untuk yang merek si bening lah aku bilang. Nah, ini aku ngisinya tuh satuan, jadi makanya ada sisa lumayan banyak sebesar 39.000. Di sini aku tulis pakai kertas lain ya teman-teman. Ini bensin motor, anggarannya masih ada sisa 20.000. Kemudian beras, gas, dan juga galon ada 39.000 untuk sisanya. Jadi aku langsung catat sendiri, nanti bisa aku evaluasi ya untuk bulan berikutnya. Kalau untuk belanja bulanan dan belanja mingguan,
Ini tuh aku buka yang belanja mingguan masih ada sisa 100.000 ya teman-teman, dengan anggaran sebesar 400.000 rupiah. Karena di bulan Mei aku belanja mingguan baru 2 kali ya teman-teman, bisa lihat di video-video yang sudah aku share itu cuman 2 kali belanja mingguan, dan yang pertama ditolong sama THR karena untuk anggaran Idul Fitri atau makanan di Idul Fitri seperti masak-masak itu aku tambahin anggarannya dari THR sebesar 200.000 rupiah. Nah ini aku lanjut ke jajan anak ya, yang budgetnya setiap bulan aku tuh anggarkan sebesar 150.000 rupiah. Ini alhamdulillah masih ada juga pas aku buka amplopnya, karena kebetulan Mas Akmal dan Dedek Yumna itu bisa dibilang jarang banget jajan, terutama Mas Akmal. Kalau Mas Akmal itu udah ngerti banget kalau misalkan mamahnya bilang jangan sering-sering makan ciki gitu, dia udah paham teman-teman. Dan memang dasarnya dari kecil Mas Akmal itu nggak terlalu suka jajan, dia lebih suka makan di rumah, makan cemilan yang udah dibikinin sama mamahnya gitu. Kalau misalkan Dedek Yumna sih masih agak sulit ya, karena memang usianya yang masih kecil. Nah ini aku lanjut ke biaya skincare ya. Kalau untuk skincare kan bulan Mei kemarin ini aku kotak merah karena skincare masih aman, jadi nggak aku budgetin ini, makanya aku kotak merah dan anggarannya aku pindahin ke zakat. Nah kalau untuk zakat memang udah nggak ada ya teman-teman, karena kan udah aku storin ya, karena wajib kan ya, nggak akan ada sisa gitu. Terus ini ada kebutuhan tak terduga juga nggak ada sisa, aku budgetin cuma 100.000. Terus sedekah bulan kemarin tuh 120 dan nggak ada ya teman-teman, udah aku kasihin semua. Terus ini ada anggaran lagi yang bulan Mei, karena kebetulan kan puasa ya teman-teman, ini ada takjil buat masjid. Udah pasti nggak ada sisa di dalam amplopnya karena aku budgetin juga cuma 50.000. Terus ada buah yang sama sekali memang nggak ada sisa. Kalau buah itu udah jadi cemilan pokok lah buat Dedek Yumna. Nah ini lumayan kan teman-teman, masih ada sisa dari anggaran setiap posnya. Ini aku tulis di kertas, dan untuk amplop-amplopnya yang masih bagus ini aku bisa pakai buat bulan ini ya, nunggu Pak Su ngasih gaji atau jatah bulanan yang aku kelola untuk keperluan di rumah, tentunya keperluan dapur sih yang pasti. Ini ada bensin motor yang tadi aku udah kasih tahu ke teman-teman, sisanya 20.000 rupiah. Terus ada galon dan gas itu 39.000 rupiah. Ada belanja mingguan sisanya 100.000 dan ada jajan anak 70.000, sisanya yang di dalam amplop. Untuk totalnya masih ada 230.000 rupiah ya teman-teman. Ini untuk koinnya 1.000 rupiah. Jadi tadi tuh koinnya nyelip, makanya aku cari-cari karena yang dari awal kan ada 2, kenapa yang satu nggak ada? Ternyata dia ada di dalam uang kertasnya gitu, nyelip teman-teman. Jadi total untuk semua sisanya dari anggaran bulan Mei sebesar 230.000 rupiah. Lumayan kan? Jadi ini anggaran bisa dimasukkan ke tabungan, dimasukkan ke kaleng gitu ya, atau tabungan sendiri teman-teman bisa bikin celengan, atau bisa juga nih kalau aku punya target mau beli perabot nih teman-teman, karena memang aku nggak punya perabot. Kemarin pernah beli ya, yang pernah aku review juga yang 13 piece, tapi kurang memuaskan sih menurut aku, dan sekarang nggak aku pakai, tinggal panci kecilnya aja yang suka aku pakai karena pada ngelupas juga. Makanya aku untuk anggaran sisa-sisa budget begini aku simpan dulu untuk beli perabot, rencananya dalam 2 atau 3 bulan ke depan insya Allah udah dapet ya perabotannya. Kalau misalkan teman-teman yang nggak ada planning buat beli perabot, atau misalkan nggak ada keperluan lain yang perlu ditambah, bisa dimasukin ke celengan ya, atau dimasukin ke kaleng. Nanti kan lumayan ya, misalkan setiap bulannya masih ada sisa 230, teman-teman bisa dikalikan 10 kali aja udah 2.300.000 rupiah loh. Dan koinnya ini aku masukin ke dompet kucing Dedek Yumna, kepala kucing, karena diminta sama Dedek Yumna untuk yang koinnya, dan ini yang kertasnya aku simpan. Nah itu tadi ya teman-teman review aku di keuangan bulan Mei. Masih ada sisa yang alhamdulillah bisa aku anggarkan untuk kebutuhan yang lain, dan ini amplop-amplop yang masih aku simpan untuk nanti masukin anggaran berikutnya di bulan Juni ya, kalau misalkan udah dapat gaji dari suami. Sekian dulu ya video aku kali ini teman-teman, semoga menginspirasi. Assalamualaikum.